Alhamdulillah ya Rabbil alamin, summa salatan wa salaman ala sayyidil mursalin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dipertemukan pada Zoom kali ini walaupun secara tatap muka tak langsung ya. Mudah-mudahan segera bisa melaksanakan perkuliahan secara langsung. Baik, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan diskusi, tanya jawab, ataupun sharing terkait dengan materi kita pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Baik, silakan jika bagi seluruh rekan-rekan mahasiswa yang sudah ya beberapa materi yang sebelumnya kita sampaikan, ya, ada hal yang mungkin perlu kita diskusikan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ataupun ditambahkan, ya boleh, monggo silakan. Bagaimana tanggapan? Sudah ada tanggapan dari rekan-rekan mahasiswa terkait materi-materi yang sudah kita diskusikan sebelumnya atau kita bahas sebelumnya? Silakan kalau ada. Ini ada di masjid ini. Ya, jika tidak ada tanggapan, tidak ada tambahan, tidak ada pertanyaan ataupun lain-lainnya, ya berarti perkuliahan kita cukupkan. Gimana? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan, boleh. Pak, saya belum memahami tentang kontekstualisasi teologi Islam dan perkembangannya, Pak. Kontekstualisasi Islam dan perkembangannya. Siap, Baratur. Oke. Ini sudah saya bahas kemarin. Insya Allah akan saya kirimkan uploadannya. Ya, daripada saya ngulang lagi, pertanyaan ini sudah saya jawab karena sudah ada yang bertanya kemarin. Jadi jawabannya sudah saya record ya, melalui Zoom ini. Tapi dengan lokal yang lain ya, dengan mahasiswa yang lain, tidak apa-apa. Tapi insya Allah nanti saya akan upload, ya, akan kirimkan ke sini. Oke, untuk pertanyaan ini. Oke, yang lain, silakan yang lain. Yang lain? Waalaikumsalam. Ya, insya Allah itu pertanyaan sudah saya jawab. Insya Allah saya kirimkan, upload videonya belum saya upload, mau upload nanti lah insya Allah atau besok. Ya, karena itu lagi yang diulang. Nah, mending ada hal yang lain nanti kita tambahkan, nanti kita bagikan juga kepada yang lain seperti itu. Gimana? Semuanya satu tanggapannya tadi dari siapa tadi itu namanya, lupa saya. Berarti tidak ada persoalan ya terkait materi yang sudah kita sampaikan. Kira-kira mungkin sudah sepertinya sudah sedikit jelas ya terkait dengan materi yang sudah beberapa materi yang kita sampaikan sebelumnya. Oke. Bagaimana? Satu, saya rasa ini tidak ada yang tanggapan juga, atau saya mungkin bisa bertanya lah. Berarti saya yang bertanya ini. Ya, berarti saya yang akan bertanya tentang ya, materi yang sudah kita sampaikan ataupun kita berikan kemarin. Oke, pertanyaan saya sederhana saja. Ya, pertanyaan saya sederhana. Pertanyaannya mudah.
Ini mudah. Terkait dengan aliran teologi ataupun aliran pemikiran ataupun aliran kalam ya yang ada berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, apakah pemikiran itu bisa mati? Ya, apakah pemikiran itu bisa mati? Silakan berikan jawaban beserta argumentasinya. Jangan kaku ya, santai aja kuliahnya. Ya, pokok pertanyaan saya gampang, apakah pemikiran itu bisa mati? Tahu? Bisa juga pertanyaan lainnya, apakah sejarah itu bisa berulang? Oke, saya tunggu responnya dari mahasiswa MBSA. Oke, MBSA. Ini yang off cam tidur kayak ini. Off cam ini orang-orangnya tidur pada tidur ini. Ini malasnya saya kalau online kuliah online itu. Ya, silakan. Gimana tanggapannya? Berarti sudah dua ya pertanyaan saya. Yang pertama, apakah pemikiran itu bisa mati? Yang kedua, apakah sejarah itu bisa berulang? Monggo. Sejarah tidak dapat diulang kembali sebab sejarah merupakan peristiwa yang unik karena hanya sekali terjadi dan tidak pernah terulang kembali. Siapa itu? Yolanda tadi. Yolanda betul? Ya, Pak. Oke, Yolanda. Ulangi Yolanda. Sejarah tidak dapat terulang kembali sebab sejarah merupakan peristiwa yang unik karena hanya sekali terjadi dan tidak pernah terulang kembali. Oke. Satu baru tanggapan. Yang lain, silakan. Pak, Rizka izin menjawab, Pak. Siapa itu? Rizka. Rizka, Pak. Oke, Ya, Rizka. Pak. Menurut Rizka, sejarah dalam artiannya adalah masa lampau, jadi tidak dapat diulang kembali. Karena semua orang pasti mempunyai sejarah masing-masing. Oleh karena itu, tidak boleh melupakan sebuah sejarah. Intinya sejarah itu nggak bakalan bisa terjadi kembali, tetapi sejarah itu bisa diingat, Pak. Oke. Sebentar ya.
Oke, maaf. Barusan ada guru yang datang. Nah, jadi saya guru itu nggak bisa saya nolak ya. Jadi dua baru tanggapan ya. Sejarah itu tidak boleh dilupakan. Pertanyaan saya ya oke. Atau sejarah itu hanya terjadi sekali saja. Oke, itu dua tanggapan baru. Lanjutnya, ada lagi yang berbeda atau sama saja? Pak, Ya, silakan Dodi Kurniawan. hanya satu kali terjadi. Adapun jika ada yang beranggapan sejarah berulang, maka yang berulang bukanlah peristiwanya, tetapi peristiwa yang serupa dengan sejarah itu, bukan yang serupa tokoh, tempat, waktu. Mungkin itu pendapat saya, Pak. Oke, Dodi. Ya, silakan coba itu bagaimana coba memberikan contoh. Coba berikan Contohnya, contoh semisal Pak kan, kita sekarang melakukan Zoom. Ya. Minggu depan kita akan melakukan Zoom, tetapi tidak pada waktunya. Memang itu sejarah yang serupa, tetapi tidak waktu dan tempatnya. Tidak waktu dan tempat. Ya. Oke. Selanjutnya, oke tadi. Ya. Yang lain, silakan dulu ada nggak? Nanti kita hubungkan dengan pemikiran tadi ya. Baru 3 tanggapan dari rekan-rekan mahasiswa terkait 2 pertanyaan tadi. Salam, ya Bu. Satu lagi. Ya. Siapkan ya. Oke, sorry. Aduh, Bu WD datang. Ya. Oke, 3 jawaban tadi. Saya kira kalau tidak ada lagi tambahan, ya berarti kita cukupkan jawabannya seperti itu. Ya. Jadi gini, sejarah apakah berulang atau berkelanjutan? Ya betul tadi saya Dodi sampaikan itu waktu dan tempatnya mungkin yang berbeda, tapi tidak dengan keadaan ataupun situasi dan kondisinya. Ya, contoh, ini contoh. Kita begini, saya luruskan dulu nih. Saya luruskan dulu coba. Saya luruskan dulu ya.
ketika kita membaca sejarah, ketika kita membaca sejarah, yang kita baca itu tanggalnya, tahunnya, tempatnya, tokohnya, atau kejadiannya. Ya. Ini penting ini. Kita dalam misalnya apapun nanti kita dalam membaca literatur apapun misalnya. Yang kita baca itu tanggal, tahun, tempat, atau tokoh atau apa kejadiannya. Ya, apa kejadiannya. Nah, kalau kita hanya membaca tahun, tanggal, tokoh, itu mungkin tidak akan berulang. Ya, itu tidak akan berulang. Tapi kalau kejadiannya, peristiwanya, itu mungkin saja berulang. Tidak tertutup kemungkinan itu akan terulang kembali atau akan terus terulang. Ya, itu. Makanya ketika kita melihat itu yang kita baca, itu yang tertulis atau yang terjadi. Ya. Yang tertulis itu tahun, nama, tempat, ya peristiwa. Itu yang tertulis. Sedangkan yang terjadi itu bisa saja terulang. Ya, yang terjadi bisa saja terulang. Contoh. Ini kita contohkan lagi biar gampang. Ya. Betul, salah satu contoh Dodi tadi kuliah Zoom misalnya. Ya. Kejadian orangnya, waktunya, tempatnya tidak mungkin terulang. Namun kejadiannya bisa terulang. Betul juga. Betul itu. Kita coba berangkat lebih jauh dengan sesuatu yang sifatnya lebih global gitu ya. Sifatnya yang lebih global. Baik. Nabi Muhammad SAW contoh. Ya. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh. Apa peristiwanya atau apa kejadian? Peristiwanya sudah terlalu ya, tapi kejadiannya hampir sama aja sangat sekarang. Apa yang menyebabkan orang itu taruhlah musyrikin Mekah gitu ya, memusuhi Nabi Muhammad SAW? Apa yang menyebabkan orang musyrikin Mekah memusuhi Nabi Muhammad SAW? Apakah mereka mengatakan Nabi Muhammad itu pendusta? Ya, kan enggak. Kalau ditanya kepada mereka siapa orang paling jujur di antara mereka, mereka akan menjawab Muhammad. Ya, Muhammad. Siapa yang paling benar perkataannya? Mereka akan berkata Muhammad. Tapi kenapa mereka masih memusuhi Nabi Muhammad? Yo, coba dijawab. Ya, kan dalam sejarah kita baca, ketika siapakah orang yang paling disenangi, disukai, mereka akan mengatakan Muhammad. Siapa orang paling terpuji? Muhammad. Siapa orang paling dipercaya perkataannya? Muhammad. Lalu kenapa mereka masih tetap memusuhi Nabi Muhammad SAW? Karena orang itu enggak yang karena orang itu iri kepada Nabi Muhammad, Pak. Iri. Apa yang mereka irikan dari Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad utusan Allah, Pak.
Nah, karena Ajarannya Pak. ajarannya apa yang diirikan oleh mereka itu? Utusan. Mereka apakah mereka ingin jadi rasul juga? Ajaran Nabi Muhammad bertentangan dengan ajaran Yahudi Pak. Ajaran Nabi Muhammad bertentangan dengan ajaran Yahudi. Tidak ada? Pokoknya ajaran Nabi Muhammad itu Pak. Tidak ada. Ajaran Muhammad itu Kan dalam Al-Quran Allah jelaskan bahwasanya mereka lebih kenal dengan Nabi Muhammad, ya, ahlu kitab ya. Ahlu kitab lebih kenal dengan Nabi Muhammad daripada mereka kenal terhadap anak-anak mereka sendiri. gini Pak, karena orang itu karena orang itu ingin dari mereka yang menjadi rasul tuh, Pak. Karena itu kalau kalau kita nisbahkan kepada orang Yahudi ya. Kalau kita nisbahkan kepada orang Yahudi karena mereka bukan tidak berarti kan mereka bukan tidak mengakui kenabian Nabi kan? bukan Pak, gengsi orang itu Pak. Oke, sip, satu. Apa lagi? Itu terkait dengan ahlul kitab. Kalau yang kafir apa? Kaum Quraisy. Kaum Quraisy gimana? Kaum Quraisy kan bukan ahlul kitab. Yahudi itu adanya di Yasrib dulu. Di Madinah nggak ada Yahudi. Yang ada Yahudi itu di Yasrib atau Madinah. Ya. Sedangkan di Mekah tidak ada. Bagaimana? Ya, pertama jadi gini, mereka tahu nggak dengan kebenaran itu? Tahu Pak. Tahu ya, mereka tahu dengan kebenaran. Mereka tahu dengan siapa Nabi Muhammad tahu. Tahu Pak. Tahu sekali. Ya, orang Quraisy pun tahu siapa Nabi Muhammad. Ya, Tahu Pak. tahu. Gitu. Tapi kenapa Nabi Muhammad masih ditentang kan? Artinya apa? Bahasa sederhana kalau zaman sekarang kita itu bawakan adalah mereka kan mengerti mana yang benar dan mana yang salah kan? Ya. Mereka kan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Tapi ya tetap saja ya meski kebenaran itu sudah nyata, meski mereka sudah tahu tentang kebenaran. Tapi tetap saja mereka mencoba untuk menentang kebenaran itu sendiri. Berarti persoalannya bukan pada mana yang benar dan mana yang salah kan? Ya, karena mereka sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu kan kejadian yang terjadi 1400 tahun yang lalu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ya, apakah kondisi itu terjadi zaman sekarang? Ya, apakah kondisi itu terjadi zaman sekarang? Kalau kondisinya terjadi di waktu dan tempat yang enggak, Pak. Ya. Kondisinya hampir sama. Ya. Hanya saja waktu, ya betul kata dari waktu saja yang membedakannya, tempat saja yang membedakannya. Tapi kondisinya hampir sama saja. Abu Lahab misalnya. Kenapa dia menolak menentang Nabi Muhammad SAW? Ya. Kenapa Romawi dulu merasa terancam dengan kehadiran Islam? Kenapa Persia dulu merasa terancam dengan kehadiran Islam? Apakah
atau Nabi Muhammad SAW ingin berkuasa seperti kekuasaan mereka atau mengambil kekuasaan mereka. Tidak. Ya. Tidak. Nah, makanya sekarang itu sejarah. Apa kita ambil dari sejarah? Ya. Itu kan kita membaca sejarah tadi. Nah, apakah sejarah itu bisa terjadi kembali? Ya. Tempat dan waktunya saja yang mungkin berbeda. Ya. Iya, Pak. Tapi kejadiannya ya bisa saja terulang. Ya. Kapan? Ya coba kita belajar tentang kondisi yang ada hari ini. Ya, coba kita belajar tentang kondisi yang ada hari ini. Pertama, yang menentang kenabian Nabi Muhammad SAW atau menentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu siapa? Ya, pasti mereka yang punya kepentingan. Ya, punya kepentingan. Pasti rata-rata mereka yang punya kedudukan. Ya. Padahal mereka tidak perlu ditanyakan lagi. Mereka adalah orang yang mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Nah, jika kita bawakan kepada kondisi zaman setiap masa, ya, setiap zaman ataupun setiap masa, sampai dengan kondisi kita hari ini, ya, apakah ya, kebenaran itu ya jelas atau tidak? Ya, kebenaran itu jelas atau tidak? Jelas. Kalau ditanya tentang mereka, apakah mana yang benar dan mana yang salah, mereka sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Pertanyaannya, kenapa mereka masih menutupi kebenaran ataupun menentang terhadap kebenaran? Ya sama aja kondisinya dengan apa yang terjadi 1400 tahun yang lalu. Ya, salah satunya apa? Ada kepentingan. Ya, mereka sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, mereka tahu siapa Nabi Muhammad. Artinya mereka tahu mana kebenaran itu. Ya. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad, artinya mereka tahu tentang kebenaran itu. Setiap masa akan tahu. Ya. Mereka yang menentang terhadap kebenaran tahu nggak mana yang benar dan mana yang salah? Tahu. Tapi ada ya sesuatu yang menyebabkan mereka harus menyembunyikan kebenaran. Dan apakah itu terjadi hanya pada zaman Nabi saja? Tidak kan? Kondisi itu pun terjadi sampai kapanpun dan dimanapun. Ketika ada kepentingan yang terancam di situ, Abul Hakam ada kepentingan di situ. Ya, bahasanya ada namanya entitas gitu. Ya, orang Arab dulu kan paling berbangga-bangga dengan sukunya. Ya, berbangga-bangga dengan apa ya bahasanya, nasabnya. Nah, bukan berarti Abul Hakam tidak tahu tentang Nabi Muhammad. Artinya bukan berarti Abul Hakam ataupun Abu Jahal tidak tahu tentang kebenaran ataupun kebenaran Nabi Muhammad SAW. Begitu cara kita membaca. Nah, sekarang zaman kita, apakah kejadian itu hanya terjadi 1400 tahun yang lalu? Kan kejadian itu juga sama kita rasakan sekarang. Kebenaran sudah jelas. Ya. Tapi apa yang menyebabkan sehingga kebenaran itu harus ditutupi? Kuncinya kan satu, karena ada kepentingan. Ya. Kalau Romawi ada kepentingan kekuasaan. Persia ada kepentingan kekuasaan. Kenapa?
merasa terancam dengan perkembangan yang Islam. Padahal Islam bukan mengancam. Ya, Islam tidak pernah merebut kekuasaan. Ya. Kenapa? Islam itu melakukan namanya futuhat, pembebasan. Orang kan dalam sejarah kita jarang membaca. Ya, apa yang menyebabkan kenapa Islam melakukan ekspansi ke sebuah wilayah, ke sebuah daerah? Kenapa bisa terjadi ekspansi Islam misalnya ke Irak? Kenapa bisa terjadi ekspansi Islam ke Persia misalnya? Yang orang ceritakan kan cuma tahun, tanggal, jumlah, nama perangnya, ya, dan menang atau kalah. Jarang menyentuh apa yang menjadi indikator sehingga terjadi ekspansi Islam ke wilayah tersebut. Dan kita juga harus tahu bagaimana tatanan politik pada masa itu, zaman kerajaan. Ya. Ada agreement politik, ya, di mana zaman masa pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan kerajaan itu yang menyebabkan terjadinya sebuah perang. Ada, ya. Nah, jadi kita jarang membaca sejarah sampai ke situ. Yang kita tahu hanya Islam berperang tahun sekian, berperang tahun sekian, berperang, perang. Bahasanya perang. Jarang yang mengatakan bahwasanya itu bukan perang. Ya. Maka di dalam Islam itu ketika umat Nabi Muhammad SAW dengan umat Islam yang lainnya datang ke Mekah, itu kan disebut dengan Fathul Makkah. Bukan Harbul Makkah. Bukan perang kepada penaklukan kota Mekah, tapi kan Fathul Makkah. Artinya apa? Pembebasan kota Mekah. Ya. Pembebasan. Kenapa Islam melakukan ekspansi ke Persia? Ya, bukan penaklukan, tapi namanya futuhat. Apa itu futuhat? Pembebasan. Dibebaskan dari apa? Nah, maka baca sejarah bagaimana kondisi umat manusia zaman itu, waktu itu, ya, ketika berada di bawah pemerintahan yang ada dan ketika Islam datang. Begitu cara menganalogikannya. Kita bisa melihat sejarah itu secara komprehensif. Bagaimana kondisi sebelum Islam datang, bagaimana kondisi setelah Islam datang. Itu setelah kejadian. Yang kedua, faktornya adalah apa sebelum kejadian, apa yang menyebabkan ekspansi Islam ke wilayah itu. Sehingga terjadi pembebasan atas wilayah itu. Nah, kita kan jarang, Islam tuh perang, ya tahun sini perang-perang. Jadi yang doktrin, jadi kita itu terdoktrin bagaimana cara orang mendoktrinkan Islam kepada mereka, soalnya Islam itu selalu identik dengan warna perang gitu. Padahal kan tidak. Perang itu bukan apa istilahnya ya? Bukan pilihan utama gitu loh. Tapi perang itu bagian dari strategi yang sekian banyaknya strategi yang ada. Tidak hanya perang, tapi yang digambarkan kan selalu yang kita kenal perang gitu. Termasuk juga perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Yarmuk, perang ini segala macam. Ya. Nah. Maka harus ada kita mengenal apa yang menjadikan faktor arasan sehingga terjadi ekspansi ke wilayah itu. Ya, dan apa yang dirasakan setelah pra-Islam dan setelah Islam datang ke wilayah itu. Maka barulah kita bisa melihat. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa ya, itu diperangi? Kenapa Islam selalu diperangi? Kenapa Nabi Muhammad selalu ditutup-tutupi, dibatas-batasi? Tidak lebih dan tidak kurang karena ada kepentingan, kekuasaan. Apakah mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai orang paling jujur? Mengakui. Tapi ada kepentingan yang terganggu ketika kebenaran itu disampaikan. Bukan dalam arti kata ya Nabi Muhammad pengen kekuasaan ya. Nabi Muhammad kan sudah saling ditawarkan kekuasaan. Nah, zaman sekarang kan juga seperti itu. Ya, bukan berarti ketika kebenaran disampaikan itu orang yang menyampaikan kebenaran ingin mengambil kekuasaan, tapi ya, orang yang salah pasti akan merasa terancam dengan kesalahannya sendiri. Itu psikologis. Ya, itu psikologis. Ya. Orang yang bersalah pasti akan merasa terancam jika kesalahannya terungkap.
Ya. Nah, ada faktor kepentingan di situ. Apakah kepentingan ekonomi, apakah kepentingan kekuasaan, atau kepentingan harga diri. Ya, bukan persoalan benar dan tidaknya. Karena persoalan salah, benar dan tidak itu sudah jelas. Dan itu kan terus terulang. Ya, itu kan terus terulang. Tidak hanya pada zaman itu saja, tapi juga zaman sekarang. Ya. Itu. Abul Hakam, ya dulu yang menentang kebenaran siapa? Orang yang paling terdepan menentang kebenaran Nabi Muhammad SAW siapa? Sorry. Ya, dulu yang paling menentang kebenaran itu siapa? Kan penguasa. Orang yang memiliki pengaruh pertama sekali. Ya. Kan orang yang memiliki pengaruh. Ada penguasa. Ada Abu Jahal, ya. Penguasa, pemuka kaum. Ya. Dan seterusnya. Ya, karena ada kepentingan. Itu saja faktornya yang menjadikan kenapa. Nah, begitu kita membaca sejarah. Salah satunya. Orangnya mungkin berubah, tempatnya berubah, tapi kejadiannya, peristiwanya yang berbeda, kejadiannya bersama saja. Ya. Nah, ini kita perlu pahami itu. Contoh apa lagi? Ya. Dulu orang menyebut zaman itu pra-Islam itu disebut dengan zaman jahiliyah, kan? Kenapa zaman pra-Islam itu disebut dengan zaman jahiliyah? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Kenapa zaman pra-Islam atau sebelum Nabi Muhammad diutus ke Jazirah Arab itu atau ke Mekah itu disebut dengan zaman jahiliyah? Assalamualaikum, Bapak. Saya Pak. Ayo, apa jawabannya? Sabar, orang. Yo. Banyak yang menjadi pemalu di lokal ini. Suaranya mahal. Yo, santai aja, jangan kaku lah, santai aja lah kuliah itu, jangan terlalu serius. Kalau kalian udah serius duluan, kepala kalian tuh udah tegang duluan. Kalau udah tegang duluan kepalanya, sarafnya putus nanti. Santai aja. Relax itu ngopi, nyemil, nggak apa-apa. Asal kalian jangan matikan video terus tidur gitu. Nah, suruh saya ngomong sendiri kan, atau baru. Santai, ngopi silahkan. Ya mau nyemil silahkan, tidak ada masalah. Relax aja. Diskusi aja, diskusi. Izin Pak menjawab Pak. Nah, silakan. Kenapa zaman jahiliyah pada zaman Rasulullah disebut dengan zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah kan artinya zaman kebodohan. Kebodohan di sini yang dimaksud kebodohan bukan mereka tidak pandai baca tulis atau ahli kitab. Sebenarnya orang itu seorang ahli kitab, tetapi yang disebut dengan jahiliyah, kebodohan itu orang itu menentang kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Mungkin Pak, tanggapan dari Pak. Oke, yang lain gimana tanggapannya? Kenapa zaman pra-Nabi itu sebelum pra-Islam ya disebut dengan zaman jahiliyah? Jahiliyah itu bukan intelektualnya ya. Pak, izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Nah, ini baru bangun tidur ini. Baru bersuara orang sini. Rizky, silakan. Menurut saya, Pak,
zaman jahiliyah itu dikarenakan karena moralnya rusak, Pak. Oke. Ya. Nabi diutus untuk apa coba? Untuk memperbaiki Menyempurnakan wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Saya tidak diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Berarti moralnya yang bermasalah kan? ya, Pak. Oke. Sekarang pertanyaannya. Ya. Jahiliyah mana dulu pada sekarang? Apa? Jahiliyah mana dulu daripada sekarang? Jahiliyah sekarang. Sekarang dulu, Pak. Hampir, Jahiliyah Pak. Hampir Hampir, Pak. hampir apa nih? Hampir jatuh, hampir apa nih? 11-12, Pak. 11-12. Ya, Mana Pak. 11-12 itu? Dulu. Sekarang pemimpinnya Juli, Pak. Gimana? Ya, kalau menyangkut Caranya moral, ya kan moral tadi kan? Emang gimana sih moral orang jahiliyah dulu, orang Arab jahiliyah gitu bahasanya kayak gitu kan? Gimana sih moralnya? contohnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup, Pak. tidak Oke, ngubur bayi perempuan hidup-hidup. Satu, apa lagi? ke Sekarang, Pak. Apa? Meninggal nggak dimandikan. Meninggal nggak dimandikan. Nah, terus apa lagi? Serahlah terus. Ya, orang meninggal nggak dimandikan ini segala macam. Nah, apa? Ya, oke lah, cukup dua itu sajalah dulu ya. Coba saya kasih sekarang. Kalau dulu ya, mengubur bayi perempuan, bukan bayi lagi, anak atau anak perempuan hidup. Ya. Sekarang laki-laki perempuan tidak hanya anak perempuan saja kan? Yang belum lahir pun sudah dibunuh. Aborsi. Apakah mereka tak berjamaah itu? Ya? Iya, Pak. Kalau dulu dibunuh setelah lahir ke dunia. Dan itu hanya perempuan saja. Sekarang masih di dalam perut, belum lahir, baik laki-laki atau perempuan sudah dibunuh. Sejak mana coba? Jahiliyah mana coba? Ya? Jahiliyah sekarang apa jahiliyah dulu? Hanya beda caranya aja, Pak. Nah, beda cara. Kalau beda cara sudah caranya sudah saya kasih tahu tadi. Kalau dulu orang sudah lahir ke dunia, ya, dan itu hanya anak perempuan yang dibunuh. Sekarang masih di dalam kandungan, baik laki-laki atau perempuan, belum lahir ke dunia, sudah dibunuh. Dan pembunuhan namanya itu. Aborsi itu bukan pembunuhan namanya. Aborsi itu pembunuhan nggak namanya itu? Pembunuhan, Pak. Ya, Pak. Orang udah bernyawa kok. Ya kan? Bernyawa dimati bunuh. Dipotong. Kejam aja hidupnya. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau dulu ya ada namanya budak. Ya. Dulu ada namanya budak. Yang budak itu ya, budak itulah yang diperjualbelikan. Ya. Dulu ada namanya budak itu yang diperjualbelikan. Misalnya kalau dia seorang istri penguasa, ya, atau orang terhormat,
maka dia tidak akan mau memperjualbelikan dirinya. Ya. Sekarang gimana? Ya udah, jawabnya sendiri. Ya. Maka apakah jahiliyah itu hanya untuk waktu dan tempatnya saja atau kejadiannya? Kejadiannya apa? Kejadiannya, Pak? Yang menjadi sejarah yang tak terulang itu adalah waktu, tempat, orang. Itu yang tidak akan terulang. Tapi kejadiannya bisa terulang. Ulang, Pak. Ya. Kenapa orang menentang? Siapa yang paling pertama menentang kebenaran? Pertama, penguasa. Orang yang punya kepentingan. Ya. Kan berarti dia tidak tahu mana yang benar dan salah ya. Kayak gitu. Nah, bagaimana dengan pemikiran? Misalnya Khawarij, Syiah. Syiah kan lahir tahun sekian. Ada Khawarij tahun sekian, tempat itu. Nah, apakah ketika kelompok Khawarij itu tidak ada, pemikirannya juga hilang? Ketika tidak ada kelompok Khawarij itu, tidak ada lagi tempat kelompoknya, tidak ada lagi markasnya, tidak ada lagi persatuannya, tidak lagi ada identitasnya, apakah pemikirannya bisa hilang? Bisakah hilang pemikirannya? Tidak, Pak. Tidak bisa hilang. Namanya bisa hilang. Ya, namanya bisa hilang atau berganti baju. Ya. Ganti baju. Baju, Pak. Ya. Yang jelas dia tidak akan Hilang. Nah, contoh, salah satu paham dari Khawarij, ini pemahaman ya, salah satu paham dari Khawarij, pelaku dosa besar adalah kafir. Ya. Atau satu paham atau pemikiran yang paling mudah menyesatkan orang, mengklaim orang sesat atau menjudge orang sesat. Ya. Nah, sekarang coba saya kembalikan kepada kita gitu. Kembalikan kepada kita. Contoh. Ya. Bertemu nanti dengan orang yang celana jingkrang, terus bajunya gamis, gotnya panjang, terus pakai sorban kepalanya. Ya, pakai sorban kepalanya. Nah, silakan Anda jawab sendiri. Ya, pertanyaan saya itu, apa anggapan Anda terhadap orang dengan penampilan seperti itu? Silakan jawab sendiri. Dalam hati saja, sebagaimana yang muncul dalam pikiran Anda tentang orang itu. Baik, Ustaz. Baik. Nggak usah dijawabnya sendiri dulu. Saya pengen mengajar dulu cara bermain logikanya. Ya. Nah, ada apalagi
kalau yang perempuannya pasti cadaran, terus jilbab dalam itu ya, jilbab besar, tertutup semua dari atas sampai ke bawah. Misalnya. Apa yang muncul persepsi kita atau anggapan kita dengan melihat tampilan seperti itu? Ya, tampilan seperti itu. Hanya Anda yang tahu. Ya. Anda yang mengalami, Anda yang bertemu dengan orang yang berpakaian seperti itu. Nah, jika kita berpikir, ya, main game apa nih? Main game apa Ardian nih? Nah, jika ada yang berpikir aliran sesat, radikal, ekstrim, ya. Jika ada yang berpikir seperti itu, maka siapa sebenarnya yang ekstrim? Siapa sebenarnya yang khawarij? Khawarij bukan tindakan saja, berpikirnya juga. Ya, yang paling mudah untuk menjudge orang, menyesatkan orang. Ya. Siapa yang paling ekstrim pemikiran sebenarnya? Orang yang berpakaian itukah, atau kita, pikiran kita yang khawarij, atau pikiran kita yang ekstrim? Ya. Sebagai contoh. Nah, apakah khawarij ketika identitas namanya sudah tidak ada, pemikirannya akan hilang? Itu contoh. Ya, khawarij walaupun lahir awal-awal dulu abad pertama Islam, ya, walaupun tidak ada lagi istilah khawarij itu, atau dia berganti baju dengan nama yang lain, atau tanpa nama sekalipun, ya, pemikirannya bisa hilang, atau mungkin kita yang sudah terjebak dalam cara berpikir khawarij. Ya, muncul langsung anggapan kita nih orang-orang radikal, orang-orang sesat, ya, orang-orang ekstrim, ya. Sebenarnya mereka yang ekstrim atau cara berpikir kita yang ekstrim. Padahal kita tahu, ya, bahwasanya salah satu dari sifat ataupun karakter berpikirnya orang khawarij adalah paling mudah untuk menjudge, ya, menyatakan orang itu sesat, orang itu salah, orang itu kafir, dan seterusnya. Ya. Itu kan salah satu dari cara berpikirnya khawarij. Nah, kita sudah pulang. Ya. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya, ya, bisa saja kita itu tersusupi oleh cara berpikirnya khawarij, atau kita juga bisa saja tersusupi oleh cara berpikirnya Syiah, kita juga bisa tersusupi oleh cara berpikirnya Mu'tazilah, kita juga bisa tersusupi oleh cara berpikirnya Murji'ah, kita juga bisa tersusupi oleh cara berpikirnya Jahmiyah atau Zahiriyah, ataupun Mu'tazilah, ataupun Asy'ariyah, ataupun Qadariyah.
ataupun liberal, ataupun sekuler. Bisa. Nah, itu pemikiran. So. Ya, bisa saja. Ya, makanya saya tadi, pemikiran itu dia tidak akan pernah bisa mati. Namun dia bisa menyusup kepada siapa saja. Ya. Dia bisa menyusup kepada siapa saja. Termasuk kepada kita walaupun kita tidak menyadarinya. Dan dia akan terus berkembang. Ya, apakah dia akan berganti nama atau ganti baju tadi? Ya, ganti nama ataupun apapun lah istilahnya, yang jelas dia itu juga. Ya, maka jangan apa bahasanya? Jangan tertipu dengan bajunya, ya. Hati-hati dengan zaman sekarang, hati-hati jangan sampai tertipu dengan bajunya. Ya. Nah, kita tidak sadar. Sekarang kita ini khawarij, cara berpikir kita bisa saja Syiah, bisa Murji'ah, bisa Mu'tazilah, bisa Qadariyah, bisa Asy'ariyah, dan bisa terus-terusnya. Ya, kalau kita tidak mengerti tentang persoalan itu. Nah, jadi itu. Ya. Gambaran. Ya. Bagaimana kita memahami sebuah dinamika berpikir. Apakah pemikiran mati? Tidak, pemikiran tidak akan bisa mati. Orangnya mungkin mati. Pemikiran itu dia akan terus hidup dan berkembang terus. Ya. Sejarah, orangnya mungkin bisa berubah. Waktu dan tempatnya yang bisa berubah, tapi kejadiannya bisa saja ya terus berlanjut atau terulang kembali. Nah, ya, kan dalam sejarah itu yang dibaca bukan siapa tokohnya, siapa tahun berapa dan di mana, tapi apa kejadiannya. Makanya Al-Quran itu sepertiganya bercerita tentang sejarah, bukan untuk mengenal pada masa siapa, ya itu bagian dari sejarahnya, tapi yang paling penting adalah apa yang diceritakan dalam sejarah itu. Ya, apa yang diceritakan di dalam sejarah itu. Agar apa? Ya, jika sejarah itu terulang, kita dapat mengambil solusi atau pelajaran dari apa yang pernah terjadi dahulunya. Itu hikmahnya. Ya. Itu hikmahnya kita belajar sejarah atau membaca sejarah. Dan itu juga hikmahnya kita belajar dan membaca ya pemikiran-pemikiran yang berkembang. Ya, bukan waktunya, tahunnya, bukan. Itu terlalu sempit itu. Ya. Bagaimana kita bisa aware dan waspada ya terhadap dinamika perkembangan pemikiran yang terjadi, sehingga kita bisa mengerti ya ini kita sedang masuk ke zona apa, zona Khawarij, zona Syiah, zona Murji'ah, zona Mu'tazilah, zona Qadariyah, dalam cara kita berpikir ya, dalam cara kita memiliki sebuah paham ya. Nah, maka itulah ya. Nah, namanya mungkin saja berubah, tapi pemikiran itu dia tidak akan pernah berubah, ataupun pemikiran itu dia terus berkembang dan dia bisa menyasar kepada siapa saja. Sejarah pun begitu, dia bisa berulang, hanya tempat dan waktunya saja yang berbeda. Oke, gimana? Sudah cukup kan? Tidak terlalu berat kan? Apa analogi yang saya berikan? Saya rasa tidak terlalu berat. Saya rasa mudah-mudahan bisa dipahami gitu kan? Ya, sebagai pematangan ataupun penambahan materi diskusi kita terkait materi-materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ya kuliah nggak usah kaku kayak gini, santai saja, ya relax aja sambil ngopi-ngopi ya biar enak gitu. Kalau sudah tegang duluan
ya urat saraf Anda itu, maka ya, Anda akan kelelahan dalam belajar. Ya, Anda akan kelelahan dalam belajar. Akhirnya apa? Hanya tumpang wajah saja di layar laptop saya ini. Ya. Tuh. Ya, diskusi. Ya kalian istilahnya gini, belajar kuliah itu bukan apa ya, bukan ceramah lagi ya bahasanya ya. Kuliah itu adalah gimana caranya kita berbagi gitu. Anda punya apa, saya punya apa, Anda sharing, saya sharing ke Anda sharing ke saya gitu. Jadi feedback, ada timbal balik lah gitu. Ada timbal balik. Mungkin ya saya mungkin terbatas juga bacaan saya ya. Anda mungkin punya bacaan yang berbeda dengan saya, nggak apa-apa. Ya, Anda punya pandangan yang berbeda dengan saya, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi enak gitu, suasananya hidup, santai, rileks gitu kan. Ini kayak orang ketakutan semua ini kuliah ini. Nah, oke lah, itu sajalah dulu ya untuk pertemuan kita. Insya Allah nanti kita akan lakukan pertemuan berikutnya. Ya, nggak tahu kapan lagi ya. Ya. Nggak tahu kapan lagi. Yang jelas, jika ada persoalan, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan disiapkan, silahkan disampaikan. Apakah nanti lewat grup pribadi ya. Kalau tidak terbaca atau belum terrespon ya santai saja, nanti pasti juga akan insya Allah akan terjawab begitu. Ya, insya Allah juga akan terjawab. Ya, karena mumpung sekarang hari apa nih sudah dekat Jumatan juga, ya karena di sini juga ada laki-laki saya lihat ya. Ya, ada laki-laki di sini nih. Ya. Mungkin ya perempuan silahkan, yang mau Jumat boleh. Perempuan itu boleh loh pergi Jumat. Ya. Boleh. Sunnah. Nah. Ya, sunnah. Sunnah bagi perempuan, bukan bagi laki-laki. Ya. Itu. Jadi kalau di Arab tuh pergi sholat Jumat tuh pasti ada perempuannya itu. Ya. Cuman Indonesia aja nggak biasa. Oke, sekian saja untuk pertemuan kita siang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Ya, kalau tidak ya ada materi yang diikuti silakan dibaca kembali. Ya, apa ya, santai saja, jangan kalau terlalu sering-sering kuliah nanti paket Zoom Anda, paket internet Anda cepat habis. Ya. Juga selanjutnya yang penting Anda baca kayak pengayaan dulu, baca sumber-sumber yang berbeda. Ya, nanti kali pertemuan kita diskusi, sharing, ya berbagi lah. Ya, berbagi pemikiran lah kita ya, berbagi pemikiran lah kita. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan ya pada pertemuan kita kali ini. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Naqtatim bil hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.